Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan dan ajaran kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu, kita bakalan mengecek kehadiran dulu ya. Dari semua total siswa, yang ada itu 39 dan di sini Ibu lihat sudah hadir semua. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa nih yang udah mengerti dan udah sedikit mendapatkan gambaran mengenai apa sih itu kelompok sosial dan bagaimana sih latar belakang terbentuknya kelompok sosial di masyarakat? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Nah, di sini biar Ibu lurusin lagi atau ada yang mau menambahkan? Oke, jadi di sini Ibu ingin jelasin. Nah, kelompok sosial itu merupakan suatu himpunan atau suatu kesatuan manusia yang dimana manusia hidup bersama dan itu disebabkan oleh adanya hubungan antara mereka yang menyangkut hubungan baik itu kekeluargaan dan juga memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong ataupun juga adanya hubungan timbal balik sehingga menyebabkan suatu hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini kelompok sosial itu biasanya membentuk suatu kesatuan yang lebih besar ya, tidak hanya di masyarakat tertentu saja, tetapi di setiap masyarakat yang memang memiliki kesepakatan dan memiliki hubungan timbal balik serta memiliki kesadaran penuh dalam melakukan pembentukan kelompok sosial. Nah, di sini mau Ibu tanya nih, ada yang tahu nggak latar belakang kelompok sosial itu terbentuk karena apa? Nah, ada yang tahu salah satu ahli yang mencetuskan pengertian dari kelompok sosial itu berasal dari Indonesia loh. Dan itu emang sudah selalu disebutkan dan sudah sangat berpengaruh banyak dalam mata pelajaran sosiologi beserta unsur-unsurnya. Ya, betul, Surjono Sukanto. Nah, di sini Surjono Sukanto mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semisal nih kalian yang ada di kelompok masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok tertentu seperti remaja masjid dan juga itu kan saling berkegantungan, saling berkaitan tuh. Dengan begitu kalian akan menciptakan interaksi mulai dari bidang keagamaan, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini sangat menyangkut dan sangat mendukung loh. Jadi buat kalian yang masih SMA itu kalian tuh udah bisa bergabung di kelompok sosial. Bahkan sejak dini itu kita udah bergabung di kelompok sosial. Apalagi itu saling memiliki pengaruh dan timbal balik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses pembentukan kelompok sosial. Tapi sebelum Ibu bahas itu, ada yang tahu nggak salah satu hal yang mempelopori terjadinya ataupun terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat? Yap, betul sekali, yaitu adalah adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, di sini setiap masyarakat atau setiap individu yang hidup di lingkungan bermasyarakat, pasti mereka akan memiliki ketergantungan, keterikatan, dan kebutuhan sesama makhluk hidup dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Semisal, setiap manusia memiliki keahlian ataupun skill dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga manusia saling harus membantu satu sama lain. Nah, di sini Ibu ingin jelasin secara singkat dan di sini nanti Ibu bakalan kasih penugasan untuk kalian. Nah, yang pertama tuh, proses pembentukan kelompok sosial itu adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan keturunan. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja sama baik antara tim ataupun juga berkaitan dengan sosial. Nah, kemudian adanya rasa kecenderungan bergantung ataupun sebagainya. Nah, dasar pembentukannya itu adanya kesatuan genealogis ataupun juga faktor keturunan. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan faktor keturunan itu semisal seperti adanya ikatan darah, ataupun juga hubungan kekeluargaan ataupun juga kekerabatan. Jadi di sini bisa kita kaitkan nih baik dengan contoh sepupu kita, baik ataupun juga
keluarga famili, sanak famili lain, mungkin sepupu dari ibu ataupun juga sepupu dari ayah dan lain sebagainya. Dan juga ada kesatuan religius, adanya kesatuan teritorial ataupun juga wilayah, karena kita berada di suatu wilayah yang sama, sehingga kita pasti akan menimbulkan hubungan-hubungan interaksi ataupun juga hubungan-hubungan sosial di antara sesama wilayah tersebut. Karena dengan demikian maka dapat mencapai kesepakatan bersama, apalagi kita bertempat tinggal di tempat yang lebih luas dengan masyarakat yang beragam. Pasti kita akan terjadi pengelompokan sosial ataupun juga dari mata pencaharian ataupun juga kepentingan atau biasa disebut dengan asosiasi begitu. Nah, di sini Ibu ingin memberikan akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dari 39 siswa. Ibu akan ingin membagi kalian mungkin menyesuaikan menurut absen dan akan diaturkan oleh ketua kelas menurut absen. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan tugas dari ibu, dan nanti tugas itu akan disajikan dalam semenarik mungkin dan sekreatif mungkin dengan melakukan PowerPoint dan disajikan dengan video contoh mengenai kelompok sosial dalam masyarakat dan lain sebagainya. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkreasi dan berinovasi dalam membuat penugasan ini. Jadi sini Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Itu nanti akan dibagi dan nanti Ibu akan share dari grup. Setiap kelompok akan mendapatkan bagiannya. Contoh seperti kelompok 1, latar belakang terbentuknya kelompok sosial, kelompok 2 ciri-ciri kelompok sosial, ya, dan yang ketiga dan seterusnya. Jadi di sini Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian ciri-ciri kelompok sosial apa sih ciri-ciri kelompok sosial menurut kalian, dan fakta yang kalian lihat terdapat di lingkungan masyarakat. Di sini Ibu ingin kasih clue. Yang pertama itu adalah memiliki struktur sosial. Nah, kenapa memiliki struktur sosial? Karena kelompok sosial itu berdasarkan kesadaran yang terjadi di masyarakat, ataupun juga memang masyarakat melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran dan memiliki tujuan, serta menganggap bahwa kelompok sosial itu memang suatu hal yang penting dan memang baik untuk dijalankan. Nah, contoh yang lainnya, apakah ada yang bisa menjawab? Ibu akan beri poin bila ada yang bisa menjawab. Nah, benar sekali, yaitu memiliki faktor pengikat. Mungkin saja ini contohnya seperti dapat dari profesi, ataupun juga dari kekerabatan, ataupun hubungan darah, itu merupakan contoh mengenai faktor pengikat dalam kelompok sosial, begitu. Dan kemudian di sini merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Jadi di sini contoh nih kelompok sosial. Contohnya masyarakat Nias yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Dengan demikian, mereka akan harus mengikuti adat dan istiadat di mana tempat mereka tinggal. Akan tetapi, karena masih banyak masyarakat Nias lainnya yang tinggal di Pulau Jawa, maka mereka membentuk satu kesatuan ataupun juga satu kelompok sosial seperti kesatuan budaya mereka. Jadi mereka di situ merasa kekeluargaan mereka itu merasa seperti kita sama di sini, kita sama-sama mengadu nasib di sini, begitu. Contoh sederhananya. Mungkin nanti dari kalian dapat mengembangkannya ataupun juga menganalisis dari tugas yang sudah akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, setelah selesai untuk membahas dan juga sudah mendengarkan serta berargumentasi mengenai pendapat dari masing-masing kelompok dan teman-teman kalian, yang dimana di sini membahas
mengenai kelompok sosial di dalam masyarakat, jadi di sini Ibu ingin menarik kesimpulan, yaitu dengan pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial ya. Mungkin di sini sebagai seorang sosiolog, yaitu di mana kita harus lebih peka terhadap lingkungan-lingkungan masyarakat kita, lingkungan-lingkungan sosial kita. Dan di sini sebagai pemikir yang kritis dan juga sebagai pendalaman eh, teori sosiolog yang lebih kritis, maka di sini kita harus lebih peka, lebih eh, mengkaji secara fakta terlebih dahulu serta dapat beramsumsikan teori dari para ahli dalam mengemukakan suatu pendapat ketika menganalisis suatu kejadian ataupun juga kasus di lapangan. Nah, seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok sosial, baik yang kecil seperti kelompok keluarga ataupun kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan lain-lain. Hampir semua manusia merupakan kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun anggotanya menyebar, tapi pada waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul. Jadi pada saat mereka berkumpul, maka terjadilah saling sharing ataupun juga tukar pengalaman di antara mereka. Bila mereka berkumpul itu pasti akan terjadi seperti saling sharing ataupun juga saling-saling menceritakan apa saja sih yang sudah mereka alami di dalam masyarakat, apa saja yang mereka alami ketika menjalani kehidupan sosialnya, begitu kira-kira. Pada saat demikian terjadilah itu sharing antara keluarga, tapi itu tidak sharing semata, tetapi juga seperti memberikan masukan, inovasi, ataupun juga sedikit memberikan gambaran mengenai semisal ada salah satu keluarga yang sudah kerja di suatu tempat dan satu lagi ada yang sedang ingin mencari pekerjaan. Nah, di situ dia akan memberikan masukan mengenai apa-apa saja sih yang akan dihadapi ketika pada masa mencari kerja ataupun juga pengalaman-pengalaman bekerja dan lain sebagainya. Dan itu sangat biasa kita temui kan dan kita hadapi dalam keluarga kita. Anggota keluarga tersebut mungkin juga telah mengalami perubahan-perubahan walaupun sama sekali tidak disadari. Saling tukar-menukar pengalaman dan peranan itu juga mempunyai peranan besar dalam pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan. Nah, mengapa? Karena di sini manusia itu merupakan makhluk yang terdiri dari jasmaniah dan rohaniah. Nah, mengapa demikian? Karena di sini manusia itu mempunyai naluri untuk senantiasa berkembang, berhubungan dan juga berinovasi dan berfeeling gitu ya. Dan manusia juga mempunyai pola pikir. Nah, dari pola pikir tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi gaya kehidupan yang akan dijalani oleh manusia, sehingga kelompok sosial ini sangat berkaitan dengan apa sih yang manusia pikirin gitu. Karena apa? Kelompok sosial tidak akan terbentuk ketika manusia tidak merasa penting mengenai kelompok tersebut. Dan kelompok sosial tidak akan terbentuk ketika manusia hanya bagaimana ya, seperti bukan introvert. Kelompok sosial tidak akan tersebut bila manusia tersebut tidak lebih dari 2-3 orang. Karena 2-3 orang itu namanya bukan kelompok sosial, tapi sosial namun bukan kelompok sosial gitu. Jadi untuk kesimpulan hari ini mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu sangat memberikan A+ untuk kalian semua yang sudah mengerjakan penugasan yang Ibu berikan kepada setiap kelompok. Dan di sini Ibu sudah merasa bahwa proses analisis kalian mengenai pembelajaran kelompok sosial dalam masyarakat ini sudah sangat baik, dan Ibu berharap
kedepannya kalian dapat lebih mengerti mengenai pembelajaran kelompok sosial dalam masyarakat, dan kalian juga dapat memakai ilmu ini dalam kehidupan bersosial bermasyarakat kalian. Jadi di sini Ibu ingin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dan untuk ketua kelas, presensi jangan lupa untuk divalidasi ya. Nanti Ibu akan buat roomnya. Oke, sekian.